Zainul. Dan sebelum kita lanjut kembali perbincangan kita di pagi hari ini, nampaknya sudah ada dari Asia yang ikutan bergabung bersama kami nih Gus. Ada yang pertama ini datangnya dari Mas Wasono yang ada di sekitaran Kaliwaron Gus. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mau izin bertanya ini Gus tentang bab wudu dan wasono. Ini sebelum mau tidur kita berwudu di sebelah istri saya, apakah tetap batal seperti kalau mau sholat ini Gus ketika bersentuhan kulit yang mana ini? Kalau ingin gak batal bersentuhan ya, kamu sentuh rambutnya, atau kukunya, atau giginya, atau kamu mau nyentuh, kamu kasih plastik kembal ya, plastik, atau dikasih ada pengalah. Yaitu perkara yang membatalkan wudhu Pak Raden Masono. Itu adalah pertemuan kulit laki perempuan yang bukan mahram, sama-sama dewasa, yang tanpa ada pengaruh selain rambut, kuku, dan untu. Nah, kalau ingin gak batal, yaitu kalau cium keningnya kamu kasih plastik. Ya, seperti itu. Atau kamu pindah madhab, kamu pindah madhab Hanafi. Imam Hanafi yang membatalkan wudhu hanya angking om. What is angking om? Itu kalau syek bisa memasukkan sesuatu pada Sesuatu. Ini dewasa 17 tahun ke atas. Jadi hanya berhubungan suami istri yang membatalkan wudhu. ya, ini menurut mazhab Hanafi. Jadi juga tidak masalah ketika tertidur kemudian bersenggolan dengan istri ya, walaupun batal wudhunya tidak masalah. Nah, masalah kamu kokop semuanya nak masalah. Yang penting jangan itu kalau bisa. Itu kalau mazhab Hanafi ya, kalau Imam Syafi'i sengaja nggak sengaja batal sawat nggak sawat. Kalau sama-sama besar bukan makrom ya tidak ada penghalang selain rambut, kuku, dan gigi. Jadi kalau selain mazhab Hanafi semuanya ini membatalkan ketika bersentuhan antara kulit dengan kulit. Dan ada pengecualian. Kalau Imam Malik bersentuhan tanpa disertai syahwat tidak membatalkan. Begitu Mas Wasono. Lagian juga apa masalahnya ketika tidak sengaja bersentuhan dengan istri kan tidak masalah juga. Kalau mau sholat ya wudhu lagi. Wudhu itu menghapus dosa. Dan nggak banyak dosa. merontokkan dosa. Baik Mas Wasono, artinya kalau batalnya ya tetap batal ketika bersentuhan itu, ketika kita menganut mazhab Imam Syafi'i. Jadi cuman ya ini kan bukan sesuatu permasalahan ya, kalau mau ibadah ya tinggal wudhu lagi aja gitu. Alhamdulillah. Ini orang itu ini kudo. Aneh ada hadis laulan nisa. Lau bidallah hakko ibadati. Andai karena orang itu, Gusti Allah bakal disembah sak teman-teman ini. Bahkan hadis lain mengatakan laulal mar'ah la dakhala rajul al jannah. Wong mereka wong wedok, wong lanang pasti mlebu surga. Ane nyabari wong wedok niku nggih abot nggih, tapi ono dari Sa'ad bin Abdul Tustari as-sabru anhunna khairun min as-sabri alaihinna was-sabru alaihinna khairun min as-sabri 'alan nar. Jadi nyabari gak kawin iku cek luwih apik ketimbang nyabari nalika wis kawin. Wis kawin ya wis sabar lek bojone nyawatan ngene kerawan ya. Wis kadung kawin. Nah, ya kok wasabru alaihinna khairun minas sabri 'alan nar. Lek kon bojomu wis kadung dadi
Bisa kontak kon keplak ya. Jangan rokok apa. Ya ini nasib ya. Jadi makanya jangan menikah, carilah istri sih bukan hanya kaya, bukan hanya cantik, tapi carilah yang soleh, solihah. Jadi ketika dilihat menyenangkan, ketika diperintah melakukan maksiat patuh, ketika ditanya berkata dengan yang lembut, ramah, ketika ditinggal suami mau menjaga kehormatan dirinya suaminya, dia taat kepada Allah. Hanya sembahyang enggak. Terus ya apa dikadang itu sabar ya, tapi aja mandek gak tuturi. Tapi ada juga yang mengatakan begini, Gus. Sabar menghadapi istri yang cerewet itu salah satu pintu masuk kalian. Makanya sabar tidak menikah itu lebih baik daripada sabar tapi kalau sudah menikah punya istri yang tidak solihah. Namun ketika sudah punya itu masih lebih baik nyabari lebih tidak solihah daripada nyabari kejempol gini nggak kuat tuh. Istilahnya apa cak bermain dari wali nih. Namanya lagi nek bojone cuat karena dia ning rokok. Iya wis. Ya tapi ya wow jangan putus asa ya. Kalau enak tahu mau terus nampak ya jalur nomen. Jadi kayak pilihan luru. Lakar berubah ya dari api lakar gak ya jadi no. Dipendem nanti sore lemah. Ya karena ini harusnya. Masya Allah. Baik, terima kasih Mas Pasaman sudah bergabung. Ini berikutnya ini ada Mas Faisal yang ada di pesantren ini, Gus. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Izin bertanya ini, Gus. Apa makna terdalam dari tafsir aku tergantung prasangka hamba? Apakah kalimat itu sama dengan pasrah sepasrah-pasrahnya kepada Allah? Bukan, kalimat itu ditujukan seperti itu tadi, nikmat yang tidak kasat mata. Jadi seperti kita terkena musibah, kepongan, belai, kepaten, larat, loro. Nah itu kita jangan sampai hal itu membuat kita berprasangka buruk pada Allah. Maka itu akan menjadi kebaikan. Tapi kalau Anda punya perasaan waduh Allah gak seneng kayak gini, padahal salah secara ilmu tasawuf. Kalau bahasa hikam, kalau kita ini diberikan musibah seharusnya bersyukur dalam segala keadaan. Kenapa? Kalau kita diberikan sebetulnya kita ini terhindar dari musibah yang lebih besar. Bahkan maka itu hakikatnya nikmat. Kenapa? Kalau kamu dapat musibah kemudian kamu berpaling dari dunia menghadap Allah terusan. Nah itu justru hakikat pemberian. Jadi ini yang perlu dipahami. Jadi makna terdalam ana indah doni abdi itu aku itu apa jari penyonoi kaulo. Jadi apapun yang menurut pandangan kamu itu tidak sesuai, gak cocok ini gak benar itu jangan. Jadi apapun yang diputuskan Allah itu kamu harus berkeyakinan itu adalah yang terbaik, yang paling cocok, yang pas untuk kamu saat ini. Jadi makanya seorang ulama besar Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami itu sampai membuat pandangan seperti ini. Al-kabiratu su'udon billah, dosa gede itu su'udon nang Gusti Allah. Bahkan ada satu hadis riwayat Al-Dailami, akbarul kabair su'udon billah wal qanutu birrahmatillah. Luwih gede-gedene dosa gede ngene iku su'udon nang pangeran, loro putus asa saka ini ancaman dari Allah. Hal yang perlu dipertahankan, seperti halnya kita wajib mempertahankan Islam sampai mati, itu adalah suudzon kepada Allah, husnudzon kepada Allah dalam hati Allah.
seperti dalam firman Allah, wala tamutunna illa wa antum, jangan sampai mati kecuali tetap dalam keadaan Islam. Begitu juga Nabi pernah bersabda dalam satu hadis riwayat Muslim, la yamutanna ahadukum illa wa yuksinu dzanna billah. Kowe aja sampai mati salah seorang di antara kecuali kamu tetap berhusnuzon kepada Allah. Ayo dikai loro, dikai belai, dikai drop, dikai kondisi menurun, ojo sampai berburuk sangka. Ingat, dosa, musibah itu menghapus dosa, itu mengangkat derajat, itu menarik turunnya pemberian Allah yang lebih besar. Andaikan kamu tahu, ini cari Ariel Peter dan andai ku tahu akan tiba masa aku ngaji. Ada juga yang mengatakan begini, Gus, ketika di pagi hari ada dua orang yang membicarakan tentang nasibnya dalam tanda kutip gersah Rasulullah, itu seakan-akan ia ngerasa di pangeran, kayak dia tidak bisa jadi pangeran, ketika isor, jadi gimana nih? Kita harus punya pandangan, yaitu tadi kita sudah menyatakan diri raditu billahi robba wa bil islami dinan Nabi Muhammadin nabiyya, raditu billah, kita sudah ridho Allah menjadi Tuhan kita, mengurusi kita, mengatur semuanya, kita tidak berlakukan, kita sudah paksa orang. Ya, jadi ini yang dikembalikan yang pertama. Yang kedua, gimana kita sudah pandangan, apapun keluhan kamu, cacian kamu, kebencian itu tidak akan bisa merubah apa yang diputuskan oleh Allah. Jadi apa yang pasti terjadi, kita nggak bisa menghindar. Sekalipun zaman benci apa, kemudian benci kemarin kayak udan gini mamani, sama gak seneng. Kemarin sama gak seneng udannya mandek menurut. Nah justru kalau kita membenci, kebencian kita tidak akan menghentikan apa yang sudah diputuskan yang pertama. Yang kedua, justru kita tidak mendapatkan pahala. Yang ketiga, malah kita mendapatkan dosa. Ini untuk mencegah. Makanya apapun yang diputuskan Allah, terimalah dengan senang hati, dengan cara memantapkan di dalam hatimu kalau yang diputuskan Allah itu adalah yang terbaik, karena kamu meyakini Allah Maha Tahu, Allah Maha Pengasih Penyayang, Allah Maha Bijak, Allah dan seterusnya. Ini untuk menunjukkan agar jangan mengeluh, jangan mengadu pada siapapun. Gak urung adu nang sapa ya gak iso ngubah. Umpama ngadu nang pangeran itu sih gak apa-apa, cuman ini menunjukkan kebodohan kita. Ada seorang hukama mengungkapkan kalimat syair, hanya orang bodoh yang bersusah payah dalam mengejar sesuatu dan bersedih karena suatu musibah. Karena apapun yang bisa makanya kita ini hanya memantau apa yang ditakdir Allah. Kita ini hanya memantau saja. Kita diberikan satu pernyataan seorang ulama besar, wali gede, Syekh Abdul Abbas Syekh Abdul Hasan Asy'ari. Ambane menungso ku isine papat, kadang taat, kadang maksiat, kadang nikmat, kadang lain. Ini gak iso lepas. Nah kita hanya diberikan teori oleh Allah. Karena tak kayak nikmat syukur, tak kayak belai sabar, tak itu sudah jalur syukur. Kayak salah wong gelem nyepuro. Kok tak keyaman ya. Kita hanya diberikan solusi. Nabi pun juga demikian. Mengkutia basyakar, mengkutia wasawar, mengolah istighfar, mengutul faghfar ulaika jadi ini yang harus kita awasi terus, takdir Allah yang ditetapkan untuk kita. Pas kita ditakdir ya seperti malam hari ini kita ditakdir bisa renungan malam, kita membahas suatu ilmu, mudah-mudahan bermanfaat. Ini juga adalah kita dijalankan taat. Kita harus kewajiban kita kalau dijalankan wafit taat syuhudul minnah. Kita wajib menyaksikan dan mengakui ini semua adalah semata-mata anugerah Allah. Wafil maksiat al istighfar.
Wa fil nikmat asyukur, wa fil baliyati asyukur. Ya, rumusannya hanya kalau kita masih jalankan musibah ya sabar, pas kita dapat nikmat ya syukur, pas kita dijalankan maksiat ya kita istighfar. Udah itu kita awasi terus setiap waktu, setiap waktu. Kita nggak bisa menghindar siapa yang mau sakit, tapi kan tetap sakit. Siapa yang mau enggak? Kabeh pengen sembahyang tapi ora iso. Ono sing itu pengen menghindar gak mendem gak mandi akhirnya kejegur. Nggak bisa. Ini semua ketetapan kita harus tahu. Ini ada hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Allahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Allah telah menetapkan takdir semua makhluknya sebelum menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50.000 tahun. Jadi langit bumi termasuk kalau tak turun 3 hari, saya kata tahun turun 3 hari. Itu takdir di sana. Kita buat contoh paling mudah. Nih, kita yang kita lihat di film-film itu ya, itu semuanya itu diambil dari novel. Sudah ada skenario, sudah yang jalan dia sudah skenario. Jadi dari awal sampai akhir, umur isinya skenario kan buatan bingung ya. Nah seperti orang-orang yang dikasaf oleh Allah. Para wali tenang yang kayak gini, yang ini. Karena sudah tahu kisahnya, ceritanya. Kalau yang belum tahu sampai berebus milih, sampai bingung, tegang, sampai kayak siaran ulang itu ya. Kita tahu kalau sudah tahu hasilnya kan tenang kan. Balik-balik. Seperti itu ya. Kita hanya menyikapi, terus memantau, mengawasi, merokobah apa yang kita terlalu untuk kita. Kemudian kita menyikapinya sesuai yang diajarkan Allah, diajarkan Rasul. Itu aja. Jadi begitu Mas Faisal ya yang ada di pesantren. Allah menyampaikan bahwa aku itu tergantung dari prasangka hambaku itu adalah bagaimana kita bersikapi dari kejadian yang ditakdirkan oleh Allah, berprasangka buruk kepada Allah atau husnudzon kepada Allah. Artinya kalau kita berprasangka baik itu akan menjadi baik bagi kita. Kalau kita berprasangka buruk ya seperti itu nanti yang akan diberikan oleh Allah. Dan baik selanjutnya Gus, ini ada Mas Once. Oh, ada Mas Once. Ini Once Dewa itu ya. Dewi kali. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Dari mana ya? Mas Once ini dari sekitaran mana ini? Jakarta. Sitoyoso sana itu. Sitoyoso. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ini yang mau ditanyakan ini kiat-kiat apa saja atau kuncinya apa saja Gus agar kita ini bisa yakin kepada bahwa itu adalah takdirnya Allah. Di takdir Allah itu diketahui. Ya kan ada kodok ada qadar. Kodok ini ditetapkan dulu. Kalau yang terjadi di dunia namanya takdir. Kalau kodok itu sebelum kita diciptakan. Jadi kalau sudah terjadi yang kita alami yaitu takdir. Yang belum terjadi kita belum tahu takdir kita. Hanya kita disuruh usaha. Namun setelah kita mengalami suatu hal ya inilah yang ditakdirkan. Jadi kita nggak bisa memaksakan hasil, kita hanya usaha. Hasil itu takdir yang sudah kodok yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi ingin tahu takdir kita itu apa? Ya kita jalani aja hidup. Baru kita apa yang kita alami itulah takdir. Jika bagaimana mensikapinya saja. Malam hari ini misalnya ya Mas Once lagi ngapain mau ya itu takdir kan. Jika kita kalau melihat taat ya kita harus mengakui ini semua fadl. Kalau kita jalankan maksiat ya segera berhenti minta ampun. Kalau dijalankan takdir kita dapat nikmat ya syukur, takdir kita dapat ujian yang sama semuanya ada unsur ubudiyah. Jadi wa 'alal abdi lillahi hakun fil hakul ubudiyah. Jadi ada pengabdian semuanya. Pengabdiannya dijalankan taat adalah mengakui dari Allah. Ubudiyahnya maksiat adalah istighfar. Ubudiyahnya nikmat adalah bersyukur. Ubudiyahnya musibah adalah sabar. Ini semuanya mengandung ubudiyah.
Jadi pensikapan bahwa itu semua adalah cara Allah untuk menguji kita di dalam hal meyakininya dan bagaimana kita bisa mensikapinya dengan baik dan dijadikan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segala sesuatu yang terjadi, kecil, besar, enak, tidak akan pernah lepas dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, tergantung bagaimana kita mensikapinya. Baik pendengar Sia, kembali kita rehat sejenak. Setelah satu berikut akan kita lanjut kembali bincang Ramadan di